Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Dwi Purwaningsih Sarjana Sains, guru matematika wajib di SMA Muhammadiyah II Yogyakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada kali ini, saya akan melakukan uji kinerja yang saya lakukan di SMA Muhammadiyah II Yogyakarta, kelas 12 IPS 1. Materi yang akan saya sampaikan adalah mencari nilai mains rata-rata dari data kelompok dengan menggunakan rumus sigma, rumus duga, dan rumus coding. Pembelajaran yang saya gunakan adalah PBL dan Flip Classroom. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ibu, anak-anak yang hebat, anak-anak yang berbahagia. Apakah kalian sudah mengisi presensi di Google Form yang Ibu bagikan? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak hebat, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Salah satu memimpin. Saya, Bu. Oke, yuk Mas Hafid dipimpin doanya. Teman-teman, marilah kita berdoa sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Oke, kita mulai dengan tadarus Al-Quran dulu. Yang kita baca adalah surat Ar-Rahman. Ya, sudah disiapkan semua. Mikrofonnya dinyalakan semua, Nak. Kita tadarus bersama. Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allamal Qur'an, Khalaqal Insan, Allamal Bayan, Al-Syahdu, Al-Qamar, Wan-Najmu, Anak-anak yang Ibu sayangi, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, yuk sebelumnya dibuka dulu kameranya semua. Oke, apa kabar? Kemudian tetap semangat walau kita harus PJJ, anak-anakku yang hebat. Sudah kangen ke sekolahan pastinya. Kemudian Ibu sudah menanyakan siapa yang belum presensi tadi, Nak? Ada nggak yang belum presensi? Sudah semua? Sudah, Bu. Oke. Kemudian apakah materinya sudah dicetak yang Ibu kirimkan di WA? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Oke, kalau sudah, sekarang Ibu mau tanya. Kemarin kita sudah belajar tentang statistik ya. Dari statistik kita sudah belajar, kemudian sekarang saatnya anak-anak itu masuk ke data. Dari ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data
Dari itu kemudian kita akan berpikir bahwa apa toh yang akan kita pelajari gitu. Sekarang Ibu mau tanya. Nanti yang jawab on cam ya. Sekarang Ibu mau tanya, banyak kelas itu apa ya, Nak ya? Banyak kelas. Ya, siapa Banyak. yang Alia. ya, Alia, Mbak Alia dibuka kameranya. Banyak. Mm-mm, Banyaknya mm-mm. kelompok nilai data. Banyak kelas. Kemudian panjang kelas. Yo, siapa yang mau panjang kelas? Yang tahu panjang Kalista, kelas ya, Bu. Pak? Ya, apa Mbak Kalista? Panjang kelas adalah jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Benar, oke, pinter. Kemudian batas kelas. Batas kelas itu ada dua ya, batas atas dan batas bawah. Sebenarnya batas kelas itu apa ya, Nak ya? Mbak Molly? Batas semu dari setiap kelas. Batas semu dari setiap kelas. Oke, tepi atas, tepi kelas itu juga ada dua, yaitu tepi atas dan tepi bawah. Tepi kelas itu apa ya? Ya, siapa yang bisa tepi kelas? Siapa yang masih ingat tepi kelas? Faiz, Ya, Mas Faiz, gimana? Apa Mas Faiz tepi kelas? tepi kelas adalah batas nyata dari setiap kelas. Batas nyata dari setiap kelas. Kemudian yang akan kita gunakan pada saat kita belajar means itu adalah nilai tengah. Yuk, siapa yang paham nilai tengah, yang masih ingat nilai tengah itu apa toh? Ain, Bu. Ain, iya Mbak Ain, apa Mbak Ain nilai tengah? Nilai tengah adalah nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Oke, anak-anak hebat, anak-anak pinter, masih ingat materi yang kemarin. Kemudian anak-anak Ibu mengingatkan bahwa Ibu sudah mengirimkan link. Semoga kalian sudah mempelajari medianya. Kemudian hari ini apa toh yang akan kita pelajari hari ini, gitu ya. Sekarang apa yang kita pelajari hari ini? Jadi kita itu akan belajar statistika. Kemudian materinya pokoknya adalah ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini. Kemudian kompetensi dasarnya itu adalah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, dan histogram. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, sekarang indikatornya. Indikator yang pertama itu adalah menganalisis min suatu data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian Ananda membandingkan nilai min suatu data berkelompok dengan menggunakan ada rumus sigma, ada rumus duga, dan ada juga rumus coding. Berikutnya adalah membandingkan nilai min yang di suatu data kelompok itu dengan yang kalian cari 3 tadi itu apa? Apa bedanya kan gitu. Kemudian tujuannya itu adalah yang pertama menganalisis min suatu data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian membandingkan nilai min suatu data berkelompok dengan menggunakan rumus sigma, rumus duga, dan rumus coding. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan means dari data itu. Kemudian yang kita lihat dari sebuah tabel distribusi. Ini adalah tujuannya. Sedangkan kita itu belajarnya dengan flip classroom. Modelnya adalah flip classroom yang kemarin Ibu sudah memberikan materi di awal. Kemudian kita menggunakan problem based learning. Jadi ada permasalahan. Kemudian pendekatannya adalah scientific learning. Berbasis daring ya anak-anak, kita masih berbasis daring. Berbantuan bahan ajar, LKPD, dan media pembelajaran. Yang akan kita pelajari yang pertama itu adalah rata-rata. Means atau rata-rata. Oke. Rata-rata ini rumusnya kita ada notasi sigma, coding, kemudian ada duga. Oke. Dari sini Ibu akan memperlihatkan mana toh yang akan kita pelajari itu. Ini adalah dari sebuah rata-ratanya.
ada rumus sigma. Nah, di sini rumus sigmanya itu adalah X bar dibagi dengan rumusnya, sigmanya dibagi dengan sigma F. Oke. Kemudian dari rumus coding, kemudian rumus duga. Contoh penerapan soalnya adalah dari sini. Kelihatan ya presentasinya ya, Nak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Lah, ini ada rata-rata pendapatan harian pedagang kaki lima pada tabel di samping. Ini adalah pendapatnya. Kemudian ini kita buat tabelnya. Nah, ini tadi tabelnya. Lah tadi Ibu tanya, ini ada berapa kelas? Ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, dan kelas kelima. Oh, ada 5 kelas. Oke, ini yang tadi batas bawahnya 1, seperti itu. Batas atasnya 5, seperti itu. Nah, kemudian dengan rumus sigma. Ya, ini dengan rumus sigma. Kalau dengan rumus sigma, itu bisa kita lihat dari nih, rumus sigma. Bentar. Nah, ini Nak rumus sigmanya. Lah, dari sini ini batas bawahnya, kemudian ada batas atasnya. Kemudian F-nya, frekuensi. Lah, itu harus kita jumlah. Kita cari dulu titik tengahnya. Titik tengahnya kita buat di XI tadi. Taruh 1 sampai 5. Oh, berarti titik tengahnya 3. Didapat dari mana? 5 ditambah 1 dibagi 2. Dapatnya 3. Kemudian yang kelas kedua 10 ditambah 6 dibagi 2. Oh, dapatnya 8. Seperti itu. Oke. Kemudian ini nanti kalian jumlah. Kalian kalikan dulu, kemudian dijumlah. Akan didapatkan rata-rata. Seperti itu. Ini ada pertanyaan untuk rumus sigma? Belum ada, Bu. Oke, kemudian rumus duga. Ini duga, maksudnya duga itu apa? Rataan sementara. Gitu. Jadi yang kita duga itu kalau Ibu menyarankan itu pilihlah dari frekuensi yang paling tinggi. Di sini frekuensinya yang paling tinggi itu adalah 20. Ya itu berarti yang kita duga berapa? Oh 8. Itu kita duga seperti itu. Oke, kemudian dengan coding juga akan sama. Kemudian penilaian kita nanti adalah anak-anak, Ibu akan menilai dari apa? Tes tertulis dan tugasnya yang kalian kirimkan. Itu adalah tes pengetahuan, kemudian keterampilannya adalah unjuk kerja, kemudian sikapnya adalah kedisiplinan dan tanggung jawab kalian. Itu buka, ini LKPD-nya. Sudah terlihat, Nak? Sudah, Bu. Oke, sudah terlihat LKPD-nya. Ya, sekarang coba kalian mencoba bergabung dengan kelompok kalian. Nanti boleh dari Meet ini boleh. Jadi anak-anak mendownloadnya, sudah di-download semua. Sekarang Ibu mau tanya konsep rata-rata itu tadi. Konsep rata-rata itu tadi kan sudah dengan coding, dengan rumus duga, dengan sigma, seperti itu. Ya, sekarang Ibu kasih waktu kalian mencoba untuk mengerjakan dulu. Kalian coba untuk mengerjakan dulu dengan kelompoknya. Kemudian bagi teman-teman, anak-anak itu Ibu mohon membuka kameranya. Jadi Ibu ingin tahu seperti apa kalian bekerjanya. Jadi nanti kalian mempresentasikan, kira-kira Ibu kasih waktu 45 menit. Ya, jadi kira-kira 45 menit, semoga bisa selesai. Nanti kalian mempresentasikan. Kalau ada pertanyaan, misalkan, jadi anak-anak boleh menanyakan ke Ibu. Oke? Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya. Ibu akan menutup presentasi Ibu. Oke.
Ya, silahkan. Kalian boleh menanyakan dengan temannya, menyapa dari video ini. Jadi kalian membuka kamera, memanggil teman kalian siapa, jadi bisa. Ya, oke, silahkan dimulai. Oke. Itu permasalahannya seperti itu. Jadi dari situ kalian harus mencari langkah-langkahnya. Kalau kalian menggunakan rumus sigma, langkah apa yang harus kalian cari dulu, seperti itu. Kemudian kalau kalian menggunakan rumus juga, berarti kalian harus mencari apa gitu. Ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya seperti itu. Mas Hafid, apa mengerjakan Mas Hafid? Berdiskusi dengan kelompok? Ya Bu, saya mengerjakan. Oke. Bu Nanik, Ya? yang rumus 2 itu berarti diambil nilai tengahnya 168 bukan? Yang diduga, boleh. Itu kan kita terserah Ananda. Jadi mau mengambil dari berapa yang akan kalian duga. Kira-kira saya nanti mau mengambil berapa. Kalau misalkan diambil 168, oh berarti kata kuncinya kita mencari yang frekuensi apa nak? Yang paling besar. Gitu. Ya, kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil kerjanya yang pertama kali. Pakai kelompok 3. Oke, kelompok 3 yang akan mempresentasikan siapa? Atau nanti bareng-bareng bergantian boleh. Ya. Oke. Ya, bisa, sudah kelihatan? Ya, silakan Mbak Alia, mikrofonnya Mbak Alia masih unmute itu. Oke. Satu, menganalisis nilai rata-rata tinggi bagi siswa tersebut dengan A. Menggunakan rumus sigma. Langkah pertama, hitunglah terlebih dahulu nilai tengah XI dari setiap kelas. Kelas 1 X1 sama dengan 155 ditambah 151 dibagi 2, hasilnya 153. Kelas kedua, X2 sama dengan 160 ditambah 156 dibagi 2, hasilnya 158. Kelas ketiga, X3 sama dengan 165 ditambah 161 dibagi 2, hasilnya 163. Kelas keempat, X4 sama dengan 170 ditambah 166 dibagi 2, hasilnya 168. Kelas kelima, X5 sama dengan 175 ditambah 171 dibagi 2, hasilnya 173. Kelas ke-6, X6 sama dengan 180 ditambah 176 dibagi 2, hasilnya 178. Untuk yang langkah kedua, untuk tiap kelas hitungnya nilai S1, S1, dan hasilnya masukkan ke dalam tabel berikut. Untuk pembagian 151 sampai 155, S-nya adalah 3 dan X1-nya adalah 153. S1 dikali X1 sama dengan 459. Dan untuk pembagian yang kedua adalah 156 sampai 160. S-nya adalah 4, X1-nya adalah 158, S1 dikali X1-nya adalah 632. Dan untuk yang ketiga, 161 sampai 165, F-nya adalah 4, dan X1-nya adalah 163, S1 dikali X1 sama dengan 652. Yang 166 sampai 170, S-nya adalah 5, X1-nya adalah 168, S1 dikali X1 sama dengan 840. Dan yang kelima, 171 sampai 175, F-nya adalah 3, X1-nya 173, F1 dikali X1-nya sama dengan 519. Yang keenam, 1
176 sampai 180, F-nya adalah 2, X1-nya 178, F1 dikali X1 sama dengan 356. Total sigma F1 sama dengan 21, dan total sigma F1 dikali X1 adalah 3.458. Ya. Kemudian Untuk langkah yang ketiga, X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma F. Terus sama dengan 3.458 dibagi 21. 164, 14 per 21 sama dengan 164 2/3 cm. Oke. Itu tadi adalah hasil mencari rata-rata yang dicari oleh kelompok 3 dengan menggunakan rumus sigma. Sekarang bagaimana tanggapannya bagi kelompok 1? Tadi kan kelompok 3. Menurut kelompok 1, jawaban kelompok 3 tadi seperti apa? Apakah sama dengan kalian waktu kalian mengerjakan dengan, tentu kan setiap kelompok juga mengerjakan dengan sigma, dengan duga, dengan coding, maka hasil yang disajikan oleh kelompok 3 tadi itu adalah menggunakan notasi sigma, dengan menggunakan rumus sigma. Bagaimana menurut kelompok 1 dan 2? Hasilnya sama, Bu. Hasilnya sama. Oke, sekarang Ibu akan melihat cara yang mengerjakan dengan rumus duga. Dengan rumus duga, siapa yang akan mempresentasikan? Tadi kelompok 3 sudah mempresentasikan. Berarti sekarang giliran kelompok 1 apa kelompok 2 yang mau presentasi? Kelompok 2, Bu. Oke, ya kelompok 2. Silakan anak-anak, nanti kalau misalkan ada yang presentasi, itu satu kelompok kan tadi Ibu minta untuk membuka kameranya. Kemudian kalau ada yang presentasi, mic-nya yang lain di unmute dulu sehingga suaranya tidak akan berbarengan seperti itu. Oke, yuk silahkan kelompok 2 ya. Siapa yang mau? Oke. Ya silahkan, waktu dan layar Ibu berikan sepenuhnya. Sudah terlihat belum, Bu? Sebentar, OTW. Oke, bagus sekali nih karya kelompok 2 pakai dikasih awal juga, dikasih cover juga, hebat. Yuk. Sip. Ini untuk kelompok 2, anggotanya ada saya sendiri, Maulida, Ramadhani Fiorentina, Reno Ramadita Safero, Raihan Rizal Kafi, Rifa Ainur Aini, Zulfa Nabila, Nur Ain Anggrailina. Yang pertama, langkah pertama menggunakan rumus duga adalah dari tabel distribusi yang diberikan, tambahkan 3 kolom baru, yaitu kolom nilai tengah X1, kolom D1 sama dengan X1 dikurangi X2, dan kolom F1 dikali D1. Tinggi badan 151 sampai 155, F-nya adalah 3, X1-nya 153, D1 sama dengan X1 dikurangi X2-nya adalah min 15, F1 dikali D1-nya adalah min 45. Tinggi badan 156 sampai 160, F-nya adalah 4, X1-nya adalah 158, D1 sama dengan X1 dikurangi X2 sama dengan min 10, F1 dikali D1-nya adalah min 40. Tinggi badan 161 sampai 165, F-nya adalah 4, X1-nya adalah 163, D1 sama dengan X1 dikurangi X2 sama dengan min 5, F1 dikali D1-nya adalah min 20. Tinggi badan 166 sampai 170, F-nya adalah 5, X1-nya 168, D1 sama dengan X1 dikurangi 2-nya 0, F1 dikali D1, 0,
Tinggi badan 171 sampai 175, F-nya adalah 3, X1-nya 173, D1 sama dengan X1 dikurangi 2-nya 5, F1 dikali D1 15, tinggi badan 176 sampai 180, F-nya adalah 2, X1-nya 178, D1 dikurangi sama dengan X1 dikurangi X2-nya adalah 10, F1 dikali D1-nya adalah 20. Maka totalnya adalah sigma F1 sama dengan 21, sigma F1 dikali D1-nya adalah min 70. Oke, itu tadi dari kelompok 2. Ada yang mau menambah anggota kelompok 2? Tadi kan langsung ya dari kelompok 2 itu langsung diisikan gitu. Jadi dari langkah pertama itu langsung diisi. Tetapi kan dalam mengisi tadi kan harus mencari X1-nya. X1-nya oke, tadi dicari Bu, aku X1-nya dari waktu saya mencari sigma. Tetapi pada saat kalian mencari D-nya, itu kan ketemu min 15 gitu, memang itu sudah dijabarkan di langkah ketiganya, kemudian nanti baru dimasukkan ke tabel yang pertama. Ada yang mau menambahkan dari kelompok 2? Oke. Untuk selanjutnya yang membacakan langkah kedua, Vio. Oke, Mbak Vio, silahkan. Bu, diganti Zulfa aja, Bu. Oh iya, diganti Zulfa. Oke, satu kelompok ya. Iya, Bu. Ya, oke. Ambil nilai tengah dengan frekuensi terbesar sebagai dugaan min X1. Misal dengan dugaan min, yaitu 168. Ya, oh ya, yang diambil dari frekuensi tertingginya ya, Nduk ya. Oke, ya, ya, Bu. terus? Yang ketiga Zulfa lagi, Bu. Oke. Hitung nilai tengah setiap kelas dikurangi dengan min, dan catat hasilnya pada kolom keempat di X1 min X2. Ya. Yang D1, 153 dikurang 168 sama dengan min 15. Yang D2, 158 dikurang 168 sama dengan min 10. Yang D3, 163 dikurang 168 sama dengan min 5. Yang D4-nya, 168 dikurang 168 sama dengan 0. Yang D5, 173 dikurang 168 sama dengan 5. Yang terakhir, 178 dikurang 168 sama dengan 10. Sudah, Bu. Oke, itu tadi hasilnya langsung kita kirim ke langkah pertama tadi ya, ke kolomnya tadi ya, gitu ya? Iya, Bu. Oke, Iya, Bu. sip. Oke, pinter. Oke, terus? Langkah keempat, hitung hasil kali Mas F Rino, oke, ya. dan D setiap kelas dan catat hasilnya pada kolom kelima. F1 dikali D1 sama dengan 3 dikali min 15 sama dengan 45. F2 dikali D2 sama dengan 4 dikali min 10 sama dengan min 40. F3 dikali D3 sama dengan 4 dikali min 5, hasilnya min 20. F4 dikali D4 sama dengan 5 dikali 0, hasilnya 0. F5 dikali D5 sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15. F6 dikali D6, 2 dikali 10 sama dengan 20. Dari langkah-langkah di atas, dapat kita simpulkan di langkah kelima, menghitung min dari tinggi badan siswa kelas 12 IPS 1. X bar sama dengan XS ditambah sigma FI dikali DI per sigma F sama dengan 168 ditambah min 70 per 21 sama dengan 168 dikurangi 10 per 3 sama dengan 168 dikurangi 3 1 per 3 dan dapat ditemukan hasilnya yaitu 164 2 per 3 cm.
itu tadi adalah hasil pemaparan dari kelompok 2 dengan menggunakan rataan duga, rumus duga ya, dengan rataan sementara, dengan rumus. Menurut kelompok 1, pendapat nomor kelompok 2 tadi, menurut kelompok 1 dan nomor 3, kelompok 3 bagaimana? Ya, menurut kelompok 1, apakah hasilnya berbeda? Hasilnya sama. Hasilnya sama. Menurut kelompok 3? Sama, oke. Sekarang, Ibu akan mencoba menyimpulkan ya. Oke, bentar Ibu sharing dulu. Sudah kelihatankah? Sudah, Bu. Oke. Jadi, kesimpulannya tadi untuk mencari means untuk data berkelompok itu adalah dengan kita menggunakan rumus sigma, ini dengan menggunakan rumus sigma, kemudian dengan menggunakan rumus duga atau rataan sementara. Jadi gini, kalau kita menggunakan rumus sigma, tadi Mas Hafid, kan kita hanya mencari titik tengahnya, hanya mencari XI, kalikan dengan F. Frekuensinya dibagi dengan F, ketemulah hasilnya. Seperti itu. Kemudian kelemahannya menurut Ibu adalah bilangannya besar kan gitu. Kemudian rumus duga. Rumus duga tadi Mas Rizal memilih dengan rumus duga. Ya, ini kalau rumus duga, jadi kalau untuk rumus duga dan rumus coding itu Ibu menyarankan kalian menggunakan XS-nya itu yang memiliki frekuensi tertinggi. Gitu. Nah, itu nanti ketemu juga, hasilnya akan sama. Sekarang kelebihan dan kelemahan dari means rata-rata. Nah, jadi untuk ukuran pemusatan, means khususnya, kelebihannya adalah mempertimbangkan semua nilai. Dia mempertimbangkan semua nilai, jadi semua nilai kita pakai. Kemudian dapat menggambarkan rata-rata sebuah populasi. Berikutnya, variansinya itu paling stabil dia sangat stabil. Kemudian cocok untuk data yang homogen, jadi datanya itu jangan jomplang gitu. Yang homogen dia cukup cocok. Kemudian kekurangannya adalah mudah sekali terpengaruh oleh nilai ekstrim dia. Jadi kalau ada satu nilai atau dua nilai yang sangat ekstrim, baik ekstrimnya tertinggi maupun ekstrimnya terendah, itu dia sangat-sangat mempengaruhi nilai rata-ratanya. Itu adalah salah satu kekurangan dari means-nya. Kemudian kurang baik untuk data yang heterogen. Jadi kalau yang homogen itu cukup baik. Kemudian kalau yang data heterogen itu sangat tidak cocok, kurang cocok kan gitu. Anak-anak, jadi tadi indikator kita adalah kalian bisa menghitung dan membandingkan. Ananda bisa menganalisis sebuah data yang Ibu sajikan dalam sebuah distribusi frekuensi. Ananda menganalisis, kemudian membandingkan antara rumus sigma, rumus duga, dan rumus coding. Seperti itu. Sekarang, Ibu akan menyampaikan bahwa indikator hari ini itu kita sudah mencapai. Otomatis, kalian bisa memperlihatkan, kalian lihatkan hasil pekerjaan kalian, otomatis berusaha untuk on cam. Ya, kalian lihatkan dulu. Ya, dilihatkan hasilnya, gitu. Oke, kalian perlihatkan hasil kerjaan kalian, ya, sip. Oke, terima kasih untuk anak-anak hebat. Kemudian pembelajaran berikutnya itu adalah kita akan mempelajari tentang median, nilai tengah. Jadi tadi Ibu sebutkan bahwa ada rata-rata, ada median, dan ada modus. Kita berikutnya akan mempelajari tentang median, nilai tengah. Kemudian, sekarang Ibu mau tanya, apa yang kalian kesimpulkan? Apa yang bisa kalian simpulkan? Apa yang kalian rasakan untuk pembelajaran hari ini, Nak? Yuk, sampaikan dengan emosi kalian, dengan emotikon kalian, dengan rasa bangganya, atau dengan kalimatnya. Saya ingin pelajarannya seperti apa, ya silahkan. Ya, 1, 2, 3. Bagaimana perasaan kalian pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau seperti apa? Menyenangkan, Bu. Oke, ya siapa lagi? Masa hanya ada satu anak yang menyampaikan menyenangkan? Yang menyedihkan siapa? Oke, Mbak Molly, sip. Ada emotikonnya bahagia. Ya. Oke. Kemudian, Ibu
Ibu ucapkan terima kasih, aplaus luar biasa buat kelompoknya yang memberikan tadi presentasinya cukup bagus. Cukup kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 cukup bagus. Kemudian Mas Hafid, kemudian Mas Rizal, dan kemudian tadi Mas Faiz yang sudah menyampaikan hasilnya. Aku lebih memilih ini, alasannya seperti apa, itu sudah disampaikan. Kemudian anak-anak mengerjakan tugas Ibu yang ada di modul, udah Ibu berikan di modulnya, kemudian kalian kirimkan di email Ibu, Nani seperti biasa, nanitugasmatematika@gmail.com. Kemudian pada pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang median, tetapi sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, tolong kalian jaga kesehatan. Kalian jaga kesehatan, tetap stay di rumah, menggunakan masker. Kalau bepergian, kalian menggunakan masker untuk menjaga kita. Kalau kalian bertemu dengan orang lain, tetap harus jaga jarak, karena pandemi ini belum berakhir. Pesan dari Ibu, kalian untuk stay di rumah, selalu berdoa, menjaga kesehatan. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, silahkan ditutup dengan doa. Siapa yang akan memimpin doa? Ya, Mas Hafid. Doa pembuka tadi Mas Hafid, doa penutup ya Mas Hafid lagi. Ku buka dan ku tutup. Ya, oke, silakan Untuk Mas Hafid. menutup pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yuk semua on cam kita foto bersama dulu. Yuk, 1, 2, 3. Yuk, silakan. Ayo, tunjukkan dengan emoticon kalian. Ya, ayo, belum semua, oke. Oke. Ya, belum semua, Nak. Ayo, Mbak Osel, mana ini Mbak Osel? Ya. Oke. Oke, terima kasih untuk anak-anak hebatku. Love you. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Nani.